Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk kepentingan database profil pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani. Saat ini saya mengajar bahasa Inggris di SMA N1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Karir mengajar saya dimulai pada tahun 1998 sebagai guru honor, diangkat menjadi guru bantu, lalu menjadi PNS. Saya menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2002 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Nusantara Bandung. Saya lulus CPNS pada tahun 2003, lalu diangkat menjadi PNS pada tahun 2005. Tahun 2012 saya melanjutkan pendidikan ke strata 2 di Universitas Padjadjaran Bandung, mengambil linguistik dan lulus pada tahun 2014. Pangkat dan golongan saya saat ini adalah 4B, yaitu sebagai guru ahli madya. Saya senang bekerja, saya orang yang terbuka, bisa dipercaya, fokus, selalu berupaya all out ketika diberi amanah. Saya senang belajar hal-hal baru, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Saya senang berdiskusi tentang apapun dengan siapapun. Saya senang nonton berita, talk show, debat. Saya senang membaca apapun yang menarik. Jika ada pertanyaan di kepala saya suka cari tahu dengan membaca. Saya aktif di medsos, terutama Facebook, senang mengungkapkan ide dan pemikiran saya. Saya adalah orang yang independen, tidak punya geng atau grup. Saya bisa berteman dengan siapapun meski independen. Saya selalu siap bekerja dengan siapapun. Hal yang paling saya tidak sukai adalah berita hoax. Oleh karena itu saya tertarik terjun untuk menjadi penggerak literasi. Jika ada suatu berita di-share teman di WAG, saya suka cek fakta apakah berita itu benar atau tidak. Lalu saya akan memposting klarifikasinya. Hal yang paling saya rindukan saat ini adalah pembelajaran tatap muka, melihat mereka di kelas, menjalankan proyek bersama, dan mendengarkan tepuk tangan mereka di akhir pembelajaran. Hal yang menjadi kelemahan saya adalah saya cepat ingat tapi cepat lupa pada hal-hal yang detail. Saya suka bicara tegas, kadang bernada tinggi. Jika baru kenal, kesannya saya sombong, judes, galak. Padahal hati saya tidak sekeras suara saya. Jika sudah kenal, insya Allah mereka akan tahu bahwa saya orang yang perhatian dan suka humor. Tahun 2019 2020 sungguh tahun yang tak terlupakan karena pandemi COVID-19 melanda dan pembelajaran menjadi berubah, yang tadinya tatap muka menjadi daring. Pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi, aplikasi atau website yang tadinya hanya sekali saja atau hanya ketika ada proyek saja, tiba-tiba menjadi hal yang utama digunakan setiap hari, menggantikan waktu tatap muka di kelas. Beruntung sebelumnya saya sudah pernah menggunakan ThinkQuest, Edmodo, Kuiper, Google Classroom, Padlet, Webex, Zoom, dan sudah pernah memanfaatkan WA untuk rapat, diskusi bersama teman-teman di komunitas guru belajar, di grup MGMP, grup IG, di mana saya sebagai adminnya. Bahkan saya pernah mengikuti pelatihan virtual koordinator dengan Simulek. Dalam pembelajaran di masa pandemi, saya memanfaatkan Padlet untuk merancang pembelajaran yang menarik. Lalu saya linkkan di Edmodo karena kebijakan di sekolah tempat saya mengajar adalah menggunakan Edmodo. Lalu untuk penilaian, saya memanfaatkan Google Form. Kadang saya membuat media pembelajaran dari mulai tujuan pembelajaran, pendahuluan dengan memberi stimulus berupa video atau gambar atau pertanyaan. Lalu menyampaikan materi berupa teks maupun video, bahkan rekaman suara. Di bagian akhir atau di bagian slide yang akhir di bagian slide lain saya menyusun aktivitas siswa yang disesuaikan dengan indikator pencapaian belajar. Beruntung kompetensi dasar untuk pembelajaran masa pandemik disederhanakan, jadi saya bisa fokus mengajar pada materi-materi yang ada berkelanjutannya di semester selanjutnya. Saya juga terus belajar bagaimana memahami pembelajaran daring dengan mengikuti program guru belajar di SIM PKB, dan alhamdulillah lulus mendapat sertifikat di tahap 1 dan tahap 2. Saya jadi mengerti bahwa pembelajaran daring itu bukan memberi tugas tapi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar siswa, pembelajaran yang interaktif supaya tercipta merdeka belajar. Ternyata sebelum memulai pembelajaran baik daring maupun luring, guru harus melakukan asesmen non-akademik
dulu untuk mengetahui kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lalu saya mencoba merancangnya dengan membuat angket menggunakan Google Form yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan dan kesulitan siswa dalam pembelajaran daring. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, kendala pembelajaran dapat siswa dan saya atasi bersama. Di akhir pembelajaran, supaya saya mengetahui feedback bagaimana pengalaman belajar siswa, maka saya membuat list di WAG mengenai perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan saya apakah senang atau tidak senang. Siswa memilih emotik yang saya pilihkan untuk rasa senang dan untuk rasa tidak senang. Alhamdulillah banyak yang menyatakan senang, tapi ada juga yang menyatakan tidak senang. Tidak mengapa, itu menjadi bahan introspeksi saya untuk lebih baik di pembelajaran selanjutnya. Saya malah berpikir untuk membuat penelitian tindakan kelas mengapa ada siswa yang tidak senang. Di tahun 2020, saya juga terlibat aktif di sosialisasi program Gerakan Literasi Nasional Garelis Jabar, khusus mengkoordinir gerakan literasi sekolah tingkat SMA SMK se-Kabupaten Sukabumi. Dalam mensosialisasikan program penantangan Garelis Jabar ini, saya melakukan koordinasi ke KCD wilayah 5 karena SMA SMK sekarang di bawah provinsi pengelolaannya. Saya bersama tim menyelenggarakan webinar mensosialisasikan program ini kepada para kepala sekolah, wakasek, serta tim GLS. Alhamdulillah ada kurang lebih beberapa SMA, SMK baik negeri maupun swasta ada yang mendaftar untuk mengikuti program literasi ini. Saya juga mengikuti sarasihan GLS di Hotel Oni di Bogor pada September 2020. Di sarasihan tersebut saya mendapat ilmu mengenai literasi sekolah, bahwa GLS itu harus ada di tiap sekolah sebagai amanat undang-undang yang yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2015 mengenai penumbuhan budi pekerti. Literasi itu bukan sekedar baca tulis, tetapi esensinya adalah melatih supaya bisa menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Tahun 2020 ini juga saya sudah mulai menulis cerpen, novel, puisi, meski belum ada yang saya publikasikan. Semoga cepat rampung, dibukukan, dan diterbitkan. Hal yang paling berkesan di tahun 2020 adalah saat saya menjadi peserta lokakarya validasi materi diklat metodologi riset pengajaran bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh Simios Kitab in Language. Mendapat teman dari diskusi dan banyak mendapat teman diskusi yang seru tentang bagaimana penelitian tindakan kelas itu. Demikian pencapaian saya di tahun 2020. Pada kesempatan ini juga saya ingin membagikan apa saja pencapaian saya selama menjadi ASN. Pencapaian yang bisa saya ingat adalah sebagai berikut. Tahun 2025 saya mendapat penghargaan di Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS golongan 3 sebagai peserta dengan predikat memuaskan peringkat ke-1. Tahun 2009 saya mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis website ThinkQuest, teknologi yang dirancang oleh Oracle. Saya belajar merancang pembelajaran berbasis project dengan menggunakan teknologi ThinkQuest untuk mengajarkan kepada siswa 7 keterampilan yang diperlukan di abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas, pemahaman perbedaan budaya, komunikasi, teknologi, dan pengarahan diri. Di website tersebut saya bukan saja menjadi guru di sekolah saya, namun bisa menjadi guru di sekolah lain di seluruh dunia. Saya pun bisa memasukkan guru negara lain di kelas saya atau komunitas saya yang saya punya di website tersebut. Karena keaktifan saya menggunakan ThinkQuest saat itu, saya diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator ThinkQuest, memberi pelatihan penggunaan ThinkQuest di sekolah-sekolah yang berminat menggunakan teknologi tersebut secara gratis. Saya menjadi fasilitator ThinkQuest mulai tahun 2010 sampai dengan 2013. Masih tahun 2009 saya juga mengikuti konferensi internasional sebagai presenter di Konaplin 2 untuk menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas saya. Di tahun yang sama, makalah saya yang berjudul meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris melalui metode roleplay dimuat di Jurnal Pengembangan Profesi LPMP Jawa Barat. Di tahun 2019 juga saya menjadi pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Sukabumi sebagai bendahara selama 10 tahun. Tahun 2010, saya bersama 3 siswa mengikuti lomba merancang dan melaksanakan proyek di ThinkQuest secara nasional, dan alhamdulillah tim saya menang untuk kategori The Best Project in Corruption Topic. Tahun 2011, saya terpilih menjadi asisten fasilitator di pelatihan International Project Learning Institute yang diselenggarakan oleh Oracle Education Foundation. Peserta pelatihan adalah dari negara-negara Asia Pasifik. Tahun 2013, saya menjadi mahasiswa
saat saya menjadi mahasiswa, saya berkesempatan mengikuti program studi banding ke Malaysia, berkunjung ke Fakultas Bahasa dan Linguistik Universitas Malay dan International Islamic University College Selangor, Malaysia. Tahun 2014 saya lulus mengikuti seleksi program belajar ke Adelaide, South Australia selama 21 hari dalam program Continuous Professional Training Management for Teachers and Headmaster of West Java. Sepulang dari Australia tahun 2014 saya lulus pelatihan instruktur nasional bahasa Inggris implementasi kurikulum 2013 jenjang SMA SMK. Saya mulai mengemban tugas sebagai IN implementasi kurikulum 2013 di 5 pelatihan yang diselenggarakan oleh P4TK Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2015 saya membimbing siswa mengikuti lomba debat di tingkat kabupaten dan alhamdulillah meraih juara ketiga dan salah satu siswa menjadi the best speaker dan menjadi wakil Kabupaten Sukabumi dalam debat bahasa Inggris di tingkat provinsi. Pada tahun yang sama juga saya membimbing siswa untuk ikut lomba storytelling di ITB Bandung dan alhamdulillah menjadi juara ketiga. Tahun 2016 sampai 2017 saya dan siswa bergabung dalam program Gerakan Literasi Jawa Barat yaitu West Java Leaders Reading Challenge, program kerjasama Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah Australia yaitu tantangan GLS membaca, mereview lisan baik lisan maupun tulisan 24 buku setiap orang selama 10 bulan. Saya merekrut 20 siswa mengikuti program ini dan semuanya lulus tantangan mendapatkan medali dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan medali dari pemerintah South Australia. Pada kegiatan ini saya mendapat penghargaan sebagai guru pembimbing dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tahun 2016 dengan seizin kepala sekolah saya mengajukan surat permohonan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan guru volunteer dari Amerika yang disediakan Peace Corps dan alhamdulillah dikirim Dakota Kennedy membantu saya mengajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Tahun 2016 saya juga mengikuti training of trainer tim pengembang kurikulum Kabupaten Kota se-Jawa Barat Angkatan 8. Saya menjadi salah satu anggota tim pengembang kurikulum Kabupaten Sukabumi yang SK-nya ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sukabumi. Tahun 2018 saya mengikuti pelatihan Student Friendly School bersama Peace Corps dan mendesiminasikan itu di sekolah berpartner dengan guru relawan dari Amerika. Tahun 2019 saya lulus training of trainer juri debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia SMA dan telah menjadi juri debat bahasa Inggris SMA di Kota Sukabumi yang diselenggarakan di SMA N3 Kota Sukabumi. Tahun 2019 saya mengikuti kegiatan bimbingan teknik publikasi ilmiah dan karya inovasi di Hotel Merapi Merbabu Bekasi, Jawa Barat. Demikianlah hal yang ingin saya bagikan. Hal yang sangat berkesan bagi saya yang bisa saya sampaikan mengenai profil dan prestasi saya selama menjadi ASN di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Saya akan berupaya melakukan hal lain lagi yang bermanfaat di masa yang akan datang. Semoga saya bisa mendapat kesempatan belajar dan berkarir dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.